Selamat pagi Pak Mori sebagai kepala redaksi BM ya. Pemimpin redaksi. Oh, pemimpin redaksi. Jadi hari ini ulang tahun keberapa Pak Mori BM ini? Ini kan Berita Merdeka ini kan ulang tahun yang ke-9 tahun 2004 ini. Ini kan seharusnya kita itu merayakan hari lahir Berita Merdeka itu setiap tanggal 6 April. Oleh karena tanggal 6 April tadi bertepatan dengan hari puasa, maka saya selaku pemimpin redaksi mengambil kebijakan diundur 1 bulan. Jadi ya hari ini akan kita laksanakan. Dilaksanakan ya? Ya, Di kegiatannya. di tanggal berapa ini Pak Mori? Tanggal 20. Tanggal 20. Jadi momen yang sangat menarik saya lihat itu artinya Berita Merdeka ini sedikit berbagi rezeki untuk kaum yang yang membutuhkan seperti sembako. Itu apa sih sebenarnya ide ini yang diharuskan sebagai pimpinan redaksi ini momentum yang sangat bagus ya menurut kita. Ya, jadi di sini saya kasih tahu ke kawan-kawan bahwasanya hari ini tanggal 20 Mei ini serentak Berita Merdeka online.com ini melaksanakan kegiatan sosial seperti di Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat itu Pak Roni itu hari ini melaksanakan, di Aceh sudah. Kalau di Aceh dia pas tanggal 6, oleh karena lain dia minta secara khusus ke saya, selaku redaksi saya izinkan ya kan. Nah, khusus di Bengkulu ini agak panjang ini Pak rangkaiannya. Jadi tanggal 20 Mei sampai 26 Mei. Jadi kita di Berita Merdeka ini mempunyai biro 7. Artinya dari 7 itu di kota provinsi lain ada ya? Enggak, di Provinsi Bengkulu ada 7 biro. Kita yaitu Kaur, Seluma, Kota Bengkulu, Kepahyang, Lebong, Bengkulu Utara, dan Mukmoko. Artinya mereka hari ini memeriahkan Enggak. ulang tahun BM ya? Enggak, ya dia memeriahkan, cuman dia meminta hari secara khusus. Nah, cuman kalau dia se-Indonesia hari ini tanggal Hari 20. Ya, kita kebetulan Berita Merdeka ini sudah hadir di 78 kabupaten di Indonesia. Kabupaten provinsi ya? Ya, kalau provinsinya kita udah 15 provinsi. Ya. Artinya di sini BM bukan dianggap media kecil-kecil lagi. Artinya dari 70 kabupaten dan dengan provinsi ya, Ya. di seluruh Indonesia. Ya. Artinya itu ada 36 provinsi di Indonesia ya. Ya. Jadi di hari ulang tahun ini apa yang harus Bapak kan sebagai pimpinan redaksi BM. Jadi di momentum di ulang tahun ini di tahun 2024 ini kira-kiranya seperti mana untuk kesan-kesan buat teman-teman sebagai wartawan, apalagi Pak Mori ini adalah ketua wartawan ya, Ya, kewartawan online Ya. seprovinsi Bengkulu. Jadi harapannya seperti mana Pak Mori? Jadi kita ini kan Berita Merdeka ini setiap momen memperingati hari lahirnya memang agak beda dengan media-media lain. Kalau media lain itu kan dia selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, penguatan cara-cara menulis kan. Nah, itu kalau menurut kami itu hanya didapat oleh wartawan itu sendiri cuman yang kita mau, Berita Merdeka mau, bagaimana kita wartawan ini bisa menyisihkan penghasilannya untuk membantu orang-orang yang wajib dibantu, Yang tidak mampu ya, yang perlu dibantu kayak gitu kan, biarpun sedikit. Kenapa salah satu tema ini, momentum ini kan BM ini tidak
seperti bekerja sama dengan perusahaan atau seperti kerjasama dengan dinas sosial sebagai bagian dari untuk pendataan di dalam orang yang tidak mampu ini dari pemerintah negara Republik Indonesia. Ya, jadi itu kita memang udah berusaha untuk menggait para sponsor itu kan, tapi kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan misalnya ini kan mungkin kan mereka lagi tidak ada dana misalkan, biarpun dia ada dana mungkin dia belum bisa membantu kita kan. Jadi di dalam hal HUT BM ini yang ditekankan itu adalah wartawan-wartawannya. Wartawan-wartawannya menyisihkan sedikit penghasilannya dari iklan itu, jadi dikumpulkan diurunkan kan, ada yang 50.000, ada 100.000. Nah oleh karena kita banyak wartawan maka terhimpunlah duit tersebut kan. Ya cuman ada yang bantu-bantu, ada kan seperti Pak Tendi kan, Pak Tendi sampai kita bantulah ya kan, seperti kalau Pak Gubernur kan, Pak Gubernur itu memang kita oleh karena kita berkewajiban ke sana kan, kita tugas kita untuk menyampaikan permohonan ya kan, terlepas dibantu atau tidak dibantu itu kan itu adalah haknya Pak Gub kan. Nah itu kalau di sana, cuman kita harus apresiasi juga kan, seperti sahabat-sahabat kita yang telah membantu kan kayak gitu. Ini kan di dalam perda atau pergub ya, di situ kita lihat itu ada seperti CSR, artinya itu di bagian humas. Ini mungkin di tahun depan ya, tahun 2025 nanti mungkin marketing ataupun di media sebagai manajemen perusahaan BM ini akan melakukan untuk kerjasama atau seperti mana untuk di tahun depan di hari ulang tahun ini? Ya kalau kita bicara CSR ini kan agak berat gitu sebenarnya. Kita masuk ke sana tuh berat. Kenapa beratnya? Oleh karena mungkin anggapan mereka kan kita ini kan tidak tahu dana itu kan, tidak tahu. Cuman ke depan akan kita coba nanti, kita coba untuk mengambil CSR itu kan. Itu kalau di Kepayang ini kan ada PLTA Jermas kan, itu ada CSR. Nah, kita akan berusaha nanti untuk mempertanyakan nanti apakah bisa dia CSR-nya bisa kita gunakan misalkan untuk kegiatan sosial misalkan. Bahkan nanti kita surati supaya mereka itu menganggap kita tahu kayak gitu. Nah kan biasanya kalau kita nggak tahu permasalahan mereka, maka susah kita untuk diakomodir itu. Oh jadi menarik ini, berarti orang perusahaan itu bisa aja yang tidak ada indikasi tidak merealisasikan dana CSR itu, karena di situ sudah tercantum loh di pergub atau perda ya. Kalau di kabupaten itu ke perda jelas itu berapa persen, kalau nggak salah itu harus direalisasikan untuk di bagian di sosial. Ada ini kan momentum salah satu media BM ini adalah berbagi rezeki. Sebenarnya ini salah satu ini untuk perusahaan ataupun dari pemerintah ini kesempatan banget loh. Kenapa loh kok BM ini adalah salah satu untuk media untuk mengekspos, artinya itu memberi pelajaran sedikit kepada masyarakat. Oh ini artinya fungsi CSR seperti mana, dan juga harus dijelaskan. Ini salah satu untuk direktur ya, untuk perusahaan atau diketahui nanti dari pusat atau di Jakarta ataupun di luar negeri, artinya harus sedikit di tanda kutip untuk yang dana CSR ini. Ya mungkin kan akan kita gelitik lah sedikit nanti kan. Yang kita tangkap itu mereka ini kan, kita ini harus tahu sedikit kan permasalahan mereka kan. Maka kita ini kan diakomodir. Kalau kita nggak tahu permasalahan mereka susah. Kita mau supaya mereka itu kan mengakomodir kita kan, padahal jelas urusan CSR-nya kan kayak gitu kan.
Oke Pak Mori, sebagai pimpinan redaksi BM dan juga sebagai ketua wartawan online seprovinsi Bengkulu, ini artinya ini bukan sembarangan orang loh ini. Artinya ada dalam organisasi, sedangkan itu media BM ini sudah mencapai 70 dari kabupaten provinsi, artinya sudah ratusan salah satu terciptanya wartawan artinya di situ. Jadi itu sudah berusaha itu mengkerut tenaga kerja yang pengangguran. Nah, di dalam ini yang saya ketahui ya, mohon maaf dengan kawan-kawan sebagai wartawan, ini ketua wartawan online ini seperti mana membina nanti supaya teman-teman ini menciptakan karya yang sangat bagus untuk memberikan informasi ke publik. Jadi bagaimana dia orang tahu ini harapan Pak Mori sebagai ketua redaksi ya? Ya kalau di BM ini, kalau masalah penulisan itu kan itu tanggung jawabnya profesi, Nah, jadi kalau di Berita Merdeka itu asosiasi profesi wartawan itu dibebaskan. Kalau di media Berita Merdeka, mau dia IWO, Ikatan Wartawan Online, mau dia PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, mau dia JMSI, misalkan, di luar itu dibebaskan ya untuk memilih di mana. Nah, kalau masalah teknis penulisan itu wartawan Berita Merdeka Online ini sebelum dia menjadi wartawan itu udah kita uji. Nah, kalau dia belum lulus berarti dia belum bisa jadi wartawan. Dia kontributor atau dia cewek kan nanti kan di situ. Nah, setelah dia dianggap udah layak baru dia mendapat predikat wartawan. Nah, kayak gitu. Samping dia belajar melalui asosiasi profesi di mana tempat mereka bernaung. Kayak gitu. Oke Pak Mori, harapannya untuk BM ini terakhir ya, di momentum hari HUT-nya media Berita Merdeka ini, ucapannya seperti mana pada untuk yang bero-bero yang dari kabupaten, provinsi, seluruh Indonesia ini? Ya, kalau harapan saya itu sesuai dengan tema kita ini wartawan ini adalah orang bebas. Dia di mana aja bisa, di hotel berbintang bisa, di kaki lima bisa. Jadi tidak ada batasan. Kita bukan orang berdasi kan. Nah, yang perlu kita kedepankan adalah yaitu memberitakan kebenaran dan menjaga kepercayaan Kepada publik ya? ya kepada publik. Kita harus menjaga kepercayaan Sebagai kontrol sosial? ya. Sebagai kontrol sosial kita harus menyebarluaskan informasi yang benar. Arti anti hoax ya? Ya, anti hoax. Kalau bahasa trennya kan. Trennya atau hoax ya? Ya, anti hoax. Kalau bahasa trennya kan. Cuman kalau kita untuk momen ini kita adalah memberitakan kebenaran dan menjaga kepercayaan. Oleh karena inilah kunci kita wartawan. Jadi ucapannya selamat ulang tahun BM Berita Merdeka yang ke-9. Ya. Semoga harapan kita bersama sesama wartawan, saya wartawan Reformasi Aktual mewakili Provinsi Bengkulu, semoga sukses, tetap berjaya dan juga memberikan informasi ke publik seluruh dunia, bukan Indonesia ya. Online itu bisa diakses oleh ke dunia, artinya melalui jaringan internet ya, gampang sekali diakses. Ya. Oke Pak Muri, sebagai pimpinan redaksi, terima kasih atas dan ucapannya di semoga sukses di hari ke-9 ulang tahun BM ini. Thank you. Terima kasih. Selamat siang.